Hai, hari ini aku mau jawab beberapa pertanyaan yang kemarin banyak muncul di Instagram ketika aku buka Q&A kalau hari Sabtu. Jadi aku bagi-bagi nih, beberapa ada yang aku jawab di YouTube, ada yang aku bahas juga di Reels di Instagram. Jangan lupa cek Instagramnya @cacatengker, CACATENGKER. Nih nanti ditulisin juga. Aku setiap hari Sabtu buka Q&A, jadi kalau misalkan kalian mau tanya-tanya seputar psikologi, parenting, family, relationship, kalian bisa tanya ke aku dan aku biasanya jawab. Biasanya sih lebih dari 10 pertanyaan ya di hari Sabtu juga, kalau nggak di hari Minggunya. Jadi stay tune. Nah, untuk beberapa pertanyaan nih aku bakal jawab di sini. Yang nanya soal kesibukan aku dan Mas Bari. Kita berdua sama-sama ngurus keluarga. Ngurus keluarga dalam artian ya satu sama lain, anak-anak juga, rumah tangga juga. Terus kita juga sama-sama bekerja. Jadi aku kerja nggak sendirian, Mas Bari juga kerja nggak sendirian. Kita sama-sama kerja. Karena kita juga ngerasa kita ini orang-orang yang aktif banget. Jadi nggak bisa diem-diem aja juga di rumah. Tapi tetap prioritas utama itu keluarga. Jadi kalau ditanya sibuknya apa ya, ngurusin rumah dan keluarga dan kerjaan. Aku sama Mas Bari kalau berantem biasanya berapa lama, beda-beda sih setiap berantem sejujurnya. Nggak pernah ada patokannya gitu. Tapi yang jelas kalau zaman dulu banget kita berantem biasanya lebih lama. Tapi sekarang karena mungkin udah banyak yang kita lewatin bareng-bareng, kita juga sama-sama suka belajar bareng. Aku sih sekarang lagi ngerasa kalau kita berantem tuh lebih apa ya? Lebih tidak mengganggu satu sama lain. Jadi nggak selamanya berantem tuh harus pertama diselesaikan saat itu juga. Yang kedua, nggak harus mengganggu aktivitas lainnya gitu. Jadi ya ngurus anak ya tetap ngurus anak, ngurus kerjaan tetap ngurus kerjaan. Kalau misalkan sampai mengganggu banget, berarti itu waktunya kita buat introspeksi diri, untuk sendiri dulu, banyak-banyak merefleksi diri. Terus juga banyak apa ya, mungkin jadinya lebih mengenali trigger masing-masing ke diri sendiri, baru habis itu kita ngobrolin gitu. Tapi makin sekarang jadinya nggak selama-lama dulu sih, paling sehari kali ya. Kalau dulu biasanya lebih lama sih. Terus biasanya yang minta maaf duluan tuh Mas Bari. Emang dinamikanya berubah-ubah terus sih gitu. Kadang-kadang aku sih ngerasa lebih sering Mas Bari minta maaf duluan. Mas Bari juga pasti merasain sama. Mas Bari sering minta maaf gitu. Tapi kita berdua sama-sama ya intinya sama-sama belajar terus aja sih. Misalkan Mas Bari yang minta maaf duluan pun ujung-ujungnya aku minta maaf juga gitu. Mas Bari itu sebelum kita punya supir, Mas Bari yang selalu nganterin Basawa sekolah. Dulu awal-awalnya kita berdua malah nganterin sekolah. Tapi lama-lama karena sekarang kita juga udah makin sibuk dan ada Aruni juga, jadi ya memang Basawa diantar sekolahnya nggak terlalu sering sama kita berdua. Tapi kita berdua ya kadang-kadang tetap masih mengusahakan sih kalau Basawa minta, apalagi kalau Basawa minta. Bayar tagihan kayak listrik atau internet itu sebenarnya tanggung jawab kita berdua, tapi ya kita sama-sama ngingetin lah. Pas banget nih ada pertanyaan ini, aku mau cerita sedikit ya. Aku jadi inget, aku tuh pernah bayar tagihan listrik tapi transaksinya gagal dan ribet banget pokoknya buat ngelaporin kendalanya. Tapi semenjak kejadian itu aku tuh bayar kayak listrik, terus internet dan lain-lainnya jadi selalu lewat Dana. Karena menurut aku transaksi pakai Dana tuh
bikin bebas cemas dengan kenyamanan bertransaksi karena ada bantuan 24 jam dari customer service. Dan itu tuh di pusat resolusinya yang aku sih ngerasanya tuh kayak selalu siap ngebantu kalau kita tuh lagi ada kendala pas transaksi. Jadi kalau misalkan ada kenapa-kenapa gitu, kayak misalkan transaksi gagal atau masalah lainnya pas kita lagi bertransaksi, aku sih ngerasanya jadi nggak perlu khawatir lagi gitu. Nih aku pakai Dana, dan aku juga nyaranin banget sih kalian pakai Dana karena tuh jadinya lebih bebas cemas dan bebas drama. Jadi dulu tuh panggilan aku sama Mas Bari tuh berubah-ubah. Dari pacaran tuh kita sempat panggil Dede karena Mas Bari tuh sebenarnya lebih tua dibanding aku beberapa tahun, tapi tuh awet muda gitu. Jadi teman-teman aku tuh ngeliat dia tuh kayak Dede, kesannya kayak berondong aku, padahal dia lebih tua daripada aku gitu. Jadi sempatlah dipanggil Dede. Terus tapi kok lama-lama aneh ya gitu pacaran panggil Dede-dedean gitu kan. Akhirnya ganti lagi ya udah jadi Bari gitu, Caca kayak biasa gitu sampai kita nikah. Terus pas nikah aku tuh nanya gitu, karena kita masih ngomongnya tuh gue elo karena kita terbiasa temenan tuh ngomongnya gue elo. Kita udah pernah coba tuh pakai aku kamu, tapi ternyata nggak terlalu cocok untuk di hubungan kita. Jadi kita masih santai banget gue elo. Terus tapi aku nanya juga ke Mas Bari gitu karena dia udah jadi suami aku, Mas mau dipanggil Mas apa enggak gitu. Terus lucunya waktu itu Mas Bari tuh sempat bilang, gue pantas nggak ya dipanggil Mas gitu. Aku bilang menurut aku sih ya pantas-pantas aja lah, dia suami aku, dia juga lebih tua daripada aku, dia lebih dewasa juga daripada aku, dan aku menghormati dia, menghargai dia sebagai suami. Jadi aku pengen manggil dia Mas gitu. Terus udah kalau misalkan menurut lo pantas-pantas aja ya nggak apa-apa gitu. Ya udah akhirnya aku manggilnya Mas Bari. Dari situ kayaknya Mas Bari tercetuslah ide gitu karena dia dipanggil Mas, dia manggil aku masih Caca. Jadi dia itu akhirnya ya udah jadi Cas gitu. Dulunya lagi dia malah manggil aku Ateng. Emang bener-bener kurang sopan ya. karena nama aku kan Alsi Mega Marsha Tengker gitu. Jadi dia manggil Ateng. Itu tuh lama banget tuh kita selama temenan manggilnya Ateng, tapi pas pacaran aku bilang janganlah dipanggil Ateng gitu. Ya udah terus jadi Ateng, Dede, Mas, Cas. Ya itulah variasi panggilan di keluarga kita. Membangun rumah tangga gimana ya? Membangun rumah tangga ini pertanyaannya menarik, tapi very general. Jadi aku lagi mikir itu membangun rumah tangga itu seperti apa ya? Membangun rumah tangga, mana ya? Membangun rumah tangga itu mungkin kayak membangun diri sendiri juga, membangun pasangan. Gimana kita bikin tujuan yang sama padahal kita orang yang berbeda dan mungkin punya cara yang berbeda. Gimana kita beradaptasi sama, nggak cuma beradaptasi pas lagi susah aja, tapi beradaptasi pas lagi seneng. Kayak misalnya kalau misalkan kita lagi punya sesuatu yang seneng, terus kira-kira pasangan kita kayak gimana reaksinya, responnya, dan kenapa dia punya perasaan yang berbeda. Bagaimana kita bisa tetap jadi diri sendiri tapi bisa menghargai perasaannya juga. Terus membangun rumah tangga tuh membangun kepercayaan juga. Karena kepercayaan itu nggak bisa kita serahkan 100% ke pasangan kita. Kita punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga kepercayaan itu. Kita juga percaya sama kemampuan kita sebagai pasangan, tapi kita juga percaya sama kemampuan pasangan menjadi dirinya sendiri dan menjadi pasangan yang baik buat kita. Terus juga membangun rumah tangga itu gimana kita bisa beradaptasi dengan konflik juga. Karena ibaratnya kalau misalkan dulu tujuannya gitu pacaran pengen nikah, nikah tuh ternyata bukan solusi gitu. Nikah tuh bisa jadi masalah yang baru lagi karena kita harus adaptasi yang baru lagi. Tapi gimana kita bisa belajar dari konflik,
gimana kita bisa mengenali satu sama lain, nggak cuman ngenalin pasangan doang dengan konflik itu, tapi dengan diri sendiri juga. Kayak apa sih sebenarnya yang jadi trigger kita ketika lagi konflik gitu. Terus apa juga sih yang jadi trigger pasangan ketika lagi konflik, dan gimana sih kita bisa menyelesaikan konflik-konflik itu, karena konflik tuh bukan untuk dihindari tapi untuk dihadapi. Dan semakin kita terbiasa, bukan berarti sering berantem ya, terbiasa menghadapi konflik sehari-hari, itu gimana caranya konflik itu tuh justru bikin hubungan kita lebih kuat, rumah tangga kita juga lebih kuat, bukannya malah jadi ambyar. Tapi balik lagi, untuk tahu itu juga kita harus tahu kemampuan diri, batasan diri, kelebihan diri, kekurangan diri, dan semuanya. Jadi untuk membangun rumah tangga itu perlu banyak kenalan sama diri sendiri dan bisa beradaptasi dengan pasangan dan juga keluarga sih. Karena kalau misalkan rumah tangga itu nanti ada anak-anak, bahkan ada support system lainnya gitu, dan ada mertua, ada ipar, ada kakak kita, adik kita, bahkan ada asisten rumah tangga, ada pegawai yang ada di rumah juga. Itu tuh juga kita pakai, penting banget untuk kita kenal diri sendiri biar kita bisa berelasi dengan baik dengan orang-orang yang ada di rumah tangga kita. Semoga bisa menjawab, karena luas banget kayaknya kalau mau ngomongin itu bakal panjang banget. Mungkin bisa dibagi-bagi kalian nanti rumah tangga soal apa gitu. Oke, tadi aku udah jawab berapa ya? Sekitar 6 pertanyaan kali ya. Kalau misalkan aku jawab lebih banyak lagi nanti takutnya kepanjangan, tapi kalian bisa mungkin tulis di komen nih yang menarik buat kalian apa. Dan kalau ada masukan, ada feedback, boleh banget juga ditulis. Aku yakin nggak semua orang juga pasti tertarik dengan hal-hal kayak gini, tapi kalau misalkan ini memang bisa berarti dan bermanfaat buat kalian semua, aku juga seneng banget bisa berbagi. Jangan lupa subscribe juga, karena aku biasanya selalu bikin konten-konten yang ada diselipin edukasinya juga. Jangan lupa juga Instagram aku @caca_tengker, dan TikTok aku juga caca.tengker kalau di TikTok. Thank you.